warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semua sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi kita dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu bab selanjutnya yang menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam ini, mudah-mudahan siswa semua bisa mengerti dan memahami bagaimana perjalanan sejarah Rasulullah SAW pada periode Mekah ini. Selain itu juga mengetahui bagaimana strategi yang Rasulullah pakai ketika dakwah pada periode Mekah. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Nah, saat itu objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan masyarakat Arab jahiliyah saat itu ada pada bidang agama, bidang moral, dan bidang hukum. Nah, dalam segi bidang agama, umumnya pada saat itu masyarakat Arab sudah menyimpang dan jauh dari ajaran agama tauhid. Nah, mereka itu pada umumnya beragama wasani. Nah, atau agama penyembah berhala, yang mana pada saat itu berhala-berhalanya itu disimpan di Ka'bah, yang jumlah berhalanya itu adalah 300 lebih. Nah, di antara berhala yang termasyhur pada saat itu yaitu adalah Ma'abi, Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Nah, selain itu, penyimpangan pada masyarakat Arab saat itu, mereka selain menyembah berhala, ada juga di antara masyarakat luar kota Mekah yang menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah api. Itu pada saat itu penyimpangan dalam bidang agama. Selanjutnya, mereka juga menyimpang dalam bidang moral gitu, yang mana mereka pada saat itu ketika terjadi peperangan antar kabilah, maka ketika kabilah yang kalah itu akan dijadikan budak oleh kabilah perang yang menang tuh saat itu. Lalu perempuan pada zaman jahiliyah saat itu derajatnya sangat rendah sekali, kedudukan wanita sangat rendah sekali. Bahkan wanita itu tidak mendapatkan waris gitu, baik dari suaminya, baik dari ayahnya maupun anggota keluarganya, seperti itu. Jadi saat itu wanita sangat benar-benar rendah sekali kedudukannya. Selain itu, selain dalam bidang moral, saat itu juga masyarakat Arab jahiliyah menyimpang dalam bidang hukum, yang mana pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah banyak yang berzina, banyak yang mencuri, banyak yang mabuk-mabukan. Nah, pada saat itu masyarakat Arab menganggap bahwa hal-hal yang seperti itu merupakan hal yang tidak salah, merupakan hal-hal yang bukan terlarang gitu. Maka dari situ disitulah bentuk bagaimana penyimpangan orang-orang masyarakat Arab dalam bidang hukum. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan masyarakat Arab saat itu menjadi masyarakat yang jahiliyah, menjadi masyarakat yang terus-menerus berada dalam kebodohan. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW genap pada usia 40 tahun. Nah, saat itu pula Nabi Muhammad SAW sedang berdiam di Gua Hiro. Nah, Gua Hiro itu terletak di Jabal Nur, sebelah utara kota Mekah. Nah, pada saat itu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi sebagai rasul. Nah, di situ juga pada saat itu pula Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Al-Qur'an, surah Al-A'la ayat 1 sampai 5. Nah, turunnya ayat pertama Al-Qur'an tersebut maka dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran, yang diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sebagian ulama menyebutkan pada saat turunnya wahyu pertama itu yaitu surat Al-A'la. Selain itu juga pada saat itu juga turunlah ayat Quran surat Al-Mudaththir, yang mana dalam Quran surat Al-Mudaththir itu menjelaskan bahwa berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, menyiarkan Islam kepada manusia. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Tujuan Rasulullah SAW melakukan dakwah adalah agar masyarakat jahiliyah saat itu meninggalkan segala sesuatu yang menyimpang, baik dalam bidang agama, moral maupun hukum, sehingga masyarakat Arab saat itu membenarkan akan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaran Islam yang dibawanya, sehingga masyarakat Arab bisa mengikuti, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, agar masyarakat Arab saat itu menjadi masyarakat yang selamat, masyarakat yang damai, agar menjadi masyarakat yang mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah ini ada dua strategi. Yang pertama itu strategi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua itu adalah dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya anak-anak. Dimulai dari dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan dakwah Rasulullah SAW yang pertama, yaitu secara sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah SAW melakukan pertama kali dakwahnya secara sembunyi-sembunyi karena pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah memang masih kuat dengan kepercayaannya, yaitu kepercayaan kepada leluhur-leluhurnya. Maka dari itu, masyarakat Arab jahiliyah rela mati-matian untuk berperang, bahkan mengorbankan nyawanya demi untuk mempertahankan kepercayaannya itu. Sehingga Rasulullah SAW melakukan dakwahnya pada saat itu kepada keluarga dan kerabat-kerabatnya. Nah, ketika itu dakwah pertama kali ajaran Islam, Rasulullah SAW melakukan dakwahnya kepada istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, dia adalah istri pertama Rasulullah SAW yang mengikuti ajaran agama Islam saat itu. Yang kedua adalah Ali bin Abu Thalib, dia adalah sepupu Rasulullah SAW. Dan yang ketiga itu adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah sepupu Rasulullah SAW. Yang keempat itu Rasulullah berdakwah kepada sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan sahabat terdekat Rasulullah SAW.
Dan yang kelima itu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu adalah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa kecilnya saat itu. Nah, itu merupakan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi, yang mana dalil tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi itu terdapat pada Quran surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Ibu akan bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahzur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Nah, itu merupakan dalil tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah selanjutnya, yaitu dengan secara terang-terangan. Nah, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan secara terang-terangan pada saat itu, yang pertama Rasulullah mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Namun pada saat itu cahaya hidayah Allah belum sampai kepada hati mereka. Namun pada saat itu juga di kaum Bani Hashim sudah ada yang masuk Islam namun menyembunyikannya, yaitu yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua itu adalah Ja'far bin Abu Thalib, yang ketiga itu adalah Zaid bin Harithah. Nah, cara yang kedua dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan, yaitu pada saat itu Rasulullah mengumpulkan masyarakat kota Mekah, baik masyarakat yang berada di terdekat Ka'bah. Nah, pada saat itu Rasulullah memerintahkan masyarakat kota Mekah untuk berkumpul di Bukit Syafa. Dan pada saat itu juga Rasulullah memberi peringatan agar masyarakat kota Mekah meninggalkan penyembahan mereka kepada berhala-berhala. Dan pada saat itu juga Rasulullah memperingatkan bahwa mereka harus menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi peringatan, menegaskan juga bahwa apa yang disampaikannya itu akan memberi keselamatan kepada masyarakat kota Mekah itu untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tapi bagi orang-orang yang melalaikan akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun akan sengsara di dunia maupun di akhirat. Nah, menanggapi dakwah Rasulullah SAW pada saat itu, respon dari masyarakat kaum Arab di sana di kota Mekah, ada yang menanggapinya dengan penuh ejekan, ada pula kelompok masyarakat yang diam saja lalu pulang gitu. Bahkan pada saat itu juga ejekan juga terlontarkan oleh Abu Lahab pada saat itu. Jadi pada saat Rasulullah melakukan dakwahnya secara terang-terangan dengan menyerukan kepada masyarakat kota Mekah di Bukit Syafa, itu penuh dengan ejekan dan tidak sedikit orang-orang yang mengolok-olokkan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada periode dakwah secara terang-terangan itu ada beberapa yang menyatakan keislamannya, ada beberapa juga yang masuk Islam, yaitu yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu adalah paman Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Nah,
Pada saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 pada saat itu. Nah, hal yang ketiga yang dilakukan Rasulullah SAW ketika melakukan dakwahnya secara terang-terangan, pada saat itu pun Rasulullah SAW melakukan dakwahnya ke luar kota Mekah pada saat itu. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini tentang dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, yaitu pada awal kenabian Rasulullah SAW, objek yang pertama dakwah Rasulullah SAW itu adalah masyarakat Arab Jahiliyah. Nah, strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah saat itu ada 2 strategi. Yang pertama, strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Tujuan diadakannya Rasulullah dakwah tiadalah lain. Nah, tujuan dakwahnya Rasulullah SAW tidaklah lain untuk mengajak masyarakat Arab Jahiliyah untuk meninggalkan penyimpangan dalam bidang agama, dalam bidang moral maupun dalam bidang hukum. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa ada selalu di benak kalian dan mudah diingat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita menjadi Muslim yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dengan mendakwahkan ajaran-ajaran Islam, menyebarkan ajaran-ajaran Islam dengan dakwah. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.